Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, istri memiliki kewajiban dalam rumah tangga, termasuk yang berkaitan dengan akhlak terhadap suami, sebagai cerminan utama seorang istri yang salehah. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya berjudul Al-Adab Fiddin, dalam Majmu'ah Ar-Rasail Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan tentang akhlak istri terhadap suami sebagai kiat menjadi istri yang salehah. Yang pertama, istri senantiasa merasa malu terhadap suami. Meski bukan pengantin baru lagi, hendaknya istri tetap mempertahankan rasa malunya kepada suami. Yang dimaksud dengan malu di sini adalah malu dalam arti positif. Misalnya, malu ketika berpenampilan buruk dan bau badan, malu berperilaku buruk dan lain sebagainya. Yang kedua, tidak banyak mendebat. Dari Abu Umamah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku akan menjamin rumah di tepi surga bagi seseorang yang meninggalkan perdebatan meskipun dia benar." Hal ini tentu berlaku bagi istri kepada suami, karena perdebatan menimbulkan ketegangan dan konflik. Namun, bukan berarti menghindar ketika menghadapi masalah. Disarankan kepada suami istri untuk bermusyawarah mencari solusi. Yang ketiga, taat atas perintah suami. Adalah kewajiban istri untuk taat pada suami selama tidak bertentangan dengan syariat. Jika bertentangan, istri dapat menolaknya dengan sopan atau mengajukan alternatif lain. Yang keempat, diam ketika suami sedang berbicara. Ketika suami sedang berbicara, istri hendaknya mendengarkan dengan baik dan jangan memotong pembicaraannya. Jika ingin menyela, mintalah persetujuannya terlebih dahulu. Yang kelima, menjaga kehormatan suami ketika ia sedang pergi. Ketika suami sedang tak ada di rumah, istri harus tetap berperilaku baik dan menjaga kehormatannya. Jangan memanfaatkan kesempatan untuk bersenang-senang menuruti hawa nafsu, misalnya dengan pergaulan yang sangat longgar, karena ini bisa menimbulkan fitnah ke depannya. Yang keenam, tidak berkhianat dalam menjaga harta suami. Akhlak istri kepada suami yang keenam ini adalah tidak berkhianat. Sepatutnya pihak yang paling dipercaya suami untuk menjaga hartanya adalah istrinya. Oleh sebab itu, istri tidak boleh mengkhianati kepercayaan tersebut dengan menghambur-hamburkan harta suami, apalagi jika dipakai untuk bermaksiat. Yang ketujuh, menjaga badan tetap wangi. Buatlah suami selalu merasa nyaman berada di dekat istri. Jangan sampai suami menjauh karena bau badan istri yang tidak sedap. Tidak harus bermandikan parfum setiap hari. Cukup dengan menjaga kebersihan badan dengan mandi yang teratur dan ganti pakaian setelah beraktivitas supaya tidak bau keringat. Yang kedelapan, mulut berbau segar dan berpakaian bersih. Selain badan, mulut juga harus dijaga kebersihannya. Mulut yang bau pasti menimbulkan ketidaknyamanan bagi orang di dekat kita, apalagi suami yang tidur bersama. Pakaian yang dikenakan sehari-hari juga
tentu harus bersih. Semua ini adalah agar suami dan istri sama-sama nyaman dalam berinteraksi baik di dalam maupun di luar rumah. Yang kesembilan, menampakkan sikap qanaah. Qanaah adalah menerima atau merasa cukup dengan apa yang didapat. Istri tidak boleh menuntut lebih dari apa yang mampu diberikan suami kepadanya. Meski begitu, istri diperbolehkan untuk mendorong dan mendoakan suami agar lebih maju dalam bidang ekonomi atau bidang lainnya. Yang ke-10, menampilkan sikap belas kasih. Istri hendaknya bersikap belas kasih kepada suami atas semua jerih payahnya. Tidak boleh bersikap kasar, menghina, merendahkan atau bahkan menindas suami yang kondisinya sedang lemah, misalkan ketika sedang sakit atau tidak bisa bekerja. Yang ke-11, selalu berhias di depan suami. Berhias dan tampil menarik di depan suami adalah kewajiban istri. Sayangnya banyak yang keliru. Istri hanya berhias ketika keluar rumah, padahal berhias untuk suami itu banyak manfaatnya dan merupakan ibadah di hadapan Allah. Salah satunya, suami menjadi lebih betah di rumah dan tidak terdorong untuk mencari-cari alasan keluar rumah. Yang ke-12, memuliakan kerabat dan keluarga suami. Biasanya, suami memiliki hubungan emosional yang kuat dengan para kerabat dan keluarganya. Karenanya, istri harus menghormati keluarga suami dan memperlakukan mereka dengan baik tanpa melihat status sosial mereka. Yang ke-13, melihat suami dengan keutamaan. Sudah seharusnya istri menerima suami apa adanya, bagaimanapun kondisinya. Jika keadaan suami baik, disyukuri sebagai kenikmatan. Begitu juga sebaliknya, istri harus bersabar ketika keadaan suami sedang kurang baik. Syukur dan sabar merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-14, menerima hasil kerja suami dengan rasa syukur. Mensyukuri penghasilan suami, berapapun besarnya, dengan mensyukuri nikmatnya, Allah akan menambahkan dengan berbagai kenikmatan yang lain. Yang ke-15, menunjukkan rasa cinta kepada suami saat berada di dekatnya. Salah satu tujuan dari pembentukan rumah tangga adalah untuk membentuk keluarga yang saling mencintai. Oleh sebab itu, tunjukkan rasa cinta pada suami, terutama ketika berada di dekatnya. Bisa dengan bahasa verbal seperti mengucapkannya atau dengan perilaku penuh cinta. Yang ke-16, menampakkan rasa gembira saat melihat suami. Jangan menunjukkan wajah yang asam. Selalu pasang wajah yang gembira ketika bertemu dengan suami, kapanpun, dimanapun. Dengan demikian, suami akan merasa gembira karena melihat istrinya bergembira. Sahabat takwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian kajian kita dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.